Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini ada berita yang menarik tentang bagaimana Pak Prabowo yang dikatakan mewakili Pak Jokowi mengutuk Israel di depan pemimpin-pemimpin dunia. Kita akan sama-sama saksikan beritanya. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024, diminta untuk mewakili Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi di Yordania pada Selasa 11 Juni 2024. Konferensi tersebut diselenggarakan berhubungan dengan seruan gencatan senjata di Gaza. Dalam KTT, Prabowo menekankan dukungan Indonesia untuk Palestina agar merdeka. Dengan kemerdekaan Palestina diharapkan menjadi solusi untuk menghentikan konflik dengan Israel. Ia juga menyinggung kekecewaan dunia terhadap tindakan Israel yang melanggar hukum internasional dengan melakukan pembantaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Majesty King Abdullah II of Jordan, Your Excellency President Abdel Fattah el-Sisi of Egypt, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency President Mahmoud Abbas of the State of Palestine. On behalf of the government of Indonesia, I would like to thank Jordan, Egypt, and the United Nations for convening and hosting this crucial meeting. The government of Indonesia and the people of Indonesia express once again the strongest support for an independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and in Gaza. We look with the world today with horror, dismay, and astonishment at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law. The targeting of civilians and civilian infrastructure is in direct violation of the laws of modern warfare. We call on both sides to respect the laws of warfare. We call on all great powers to use their great influence to enforce the Convention of International Law. We call on the findings of the International Court of Justice to be enforced. The humanitarian catastrophe unfolding before our eyes must be addressed immediately. Indonesia was one of the first to support the proposals recently announced by the President of the United States, Mr. Biden. This calls for an immediate ceasefire and subsequent phases leading to a real and lasting solution to the Palestine issue. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. We will significantly increase our contributions to UNRWA and other immediate humanitarian assistance. We are ready to deploy more medical teams and a field hospital to operate in Gaza. We are also ready to once again deploy a hospital ship and also to deploy air assets to take part in airdrops when necessary. We are also willing to evacuate 1,000 patients to be treated in Indonesian hospitals and to be returned to Gaza once they recover and the situation in Gaza becomes normal. We are also willing to evacuate children and orphans to be given post-trauma treatment and schooling and to be returned back to Gaza when the situation becomes normal. Ladies and gentlemen, although we are willing to support and contribute to all these efforts, the final solution to this
problem is a two-state solution. Only with a two-state solution, with Palestine and Israel living side by side in security and safety, can we resolve this problem. Thank you very much. Download Tribun. Oke teman-teman, jadi di sini kita melihat bahwa Pak Prabowo memberikan pandangan kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia dalam melihat isu yang terjadi di Palestina soal peperangan yang memakan korban jiwa warga sipil. Di sini Indonesia memberikan pandangan seperti apa sikap kita, bahwa kita akan menjunjung tinggi yang namanya sebuah negara itu memperoleh kemerdekaannya. Ya, kita memberikan sikap di mana kita tidak mendukung adanya pembantaian warga-warga sipil. Dan Pak Prabowo menyampaikan bahwa siap untuk memberikan dukungan baik itu lewat supply, lewat udara, kemudian rumah sakit, kapal-kapal rumah sakit yang ada, bahkan bersedia untuk membawa 1.000 pasien ke rumah sakit Indonesia untuk memberikan mereka perawatan, kemudian ketika mereka sehat, mereka akan dikembalikan ke Gaza jika sudah aman. Akan tapi di akhir pembahasan, Pak Prabowo menyampaikan bahwa ya sekalipun pandangan dari Indonesia ataupun negara lain yang menginginkan adanya perdamaian antara Israel dan Palestina itu tidak akan bisa tercapai dengan adanya solusi dari kedua negara. Kedua negara harus mencapai sebuah kesepakatan di mana mereka harus hidup side by side berdampingan dan harus menjamin adanya keamanan dan sehingga itu terciptalah sebuah perdamaian di sana. Ya, sama-sama kita tahu bahwa peperangan yang ada itu benar-benar hanya akan menimbulkan kesengsaraan kepada rakyat sipil saja. Ya, hanya menimbulkan penderitaan. Dan kali ini bukan cuma hanya Israel dan Palestina yang berperang. Ada beberapa negara-negara lain yang berperang. Tapi di sini Indonesia tetap sebagai negara yang pernah dijajah selama puluhan tahun. Indonesia merasakan kepedihannya seperti apa. Makanya sikap Indonesia di PBB itu benar-benar menunjukkan sikap bahwa sesuai dengan Pancasila kita bahwa kemerdekaan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, masing-masing negara itu berhak untuk mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Tidak ada lagi penjajahan. Ya, mungkin judulnya mengutuk, tapi saya tidak ada mendengar kata mengutuk Pak Prabowo mengutuk Israel. Di situ, itu hanya memberikan pandangan Indonesia terhadap bagaimana kekacauan perang yang terjadi di sana. Makanya di sini kita melihat bahwa betapa dewasanya seorang Pak Prabowo dalam menyampaikan itu benar-benar seperti hanya memberikan opini atau pandangan dan sikap kita sebagai negara Indonesia, tapi memberikan kedaulatan untuk kedua negara itu mencapai sebuah kesepakatan, solusi antara kedua negara. Itu Pak Prabowo sangat, apalagi dengan fasihnya berbahasa Inggris, benar-benar bisa menyampaikan pandangan kita dengan mudah dimengerti oleh pemimpin-pemimpin bangsa itu. Ya, calon presiden kita memang terbaik sih kali ini ya. Dan ya, kita kutuk setiap tindakan. Ya, tindakan-tindakan yang merugikan atau apalagi sampai membantai warga-warga sipil yang tidak bersalah. Ya, tapi saya percaya di Israel sana masih banyak orang yang menentang akan setiap agresi yang terjadi ke Palestina. Saya percaya masih ada hal itu. Tapi ya inilah akhir zaman. Langsung sambung ke akhir zaman pula ya. Oke teman-teman ya, berikan pandangan dan opini kalian soal betapa tegasnya calon presiden kita hari ini, Pak Prabowo Subianto. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.